hiduplah seorang raja dan ratu dengan dua putri yang sangat cantik. Mereka bernama Galuh Ajeng dan Candrakirana. Berita tentang kecantikan mereka telah menyebar ke berbagai negeri. Walaupun demikian, perhatian yang diberikan ratu kepada Candrakirana sangat berbeda dibandingkan perhatian ratu kepada Galuh Ajeng. Suatu hari, datanglah seorang pangeran mahkota gagah dan tampan bernama Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Tujuan kedatangannya adalah untuk melamar salah satu dari putri Raja Daha, yaitu Candrakirana. Kedatangannya disambut baik oleh Raja dan Ratu Kerajaan Daha. Kemarilah, putri-putriku. Ayah, mengapa kau memanggil kami? Oke, putri-putriku. Aku ingin mengatakan bahwa Pangeran Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan berkunjung ke kerajaan kita. Benarkah? Ya, benar. Apa tujuan Pangeran Inu Kertapati berkunjung ke istana kita? Aku dan Pangeran Inu Kertapati membuat sebuah kesepakatan. Aku akan memilih salah satu dari kalian untuk menikah dengan Pangeran Inu Kertapati. Nikah? Ya, siapa yang akan kau pilih untuk menikah dengan Pangeran Inu Kertapati? Aku atau Candrakirana? Aku akan memilih Kirana untuk menikah dengan Pangeran Inu Kertapati. Benarkah? Terima kasih ayah, karena menikah dengannya adalah impianku. Ya, aku tahu sayang, ini bukan pilihan yang salah untukmu dan untuk kita. Oke, ayo kita siapkan segala sesuatu untuk pesta penyambutan Pangeran Inu Kertapati. Candrakirana dan Galuh Ajeng meninggalkan ruangan itu, tapi raja masih tetap di sana. Galuh Ajeng cemburu karena ayahnya memilih Candrakirana untuk menikah dengan Pangeran Inu Kertapati. Aku tidak setuju dengan rencana pernikahan ini. Mengapa ayah memilih Candrakirana untuk memilih dengan Pangeran Inu? Kenapa bukan aku? Padahal aku lebih cantik daripada Kirana. Ini tidak adil. Hanya aku yang akan menjadi istri Pangeran Inu. Sekarang apa yang harus kulakukan? Di hari yang sama, kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Daha untuk membicarakan tanggal pernikahan Candrakirana dan Raden Inu. Tapi Ratu Dewi Sekar malah menyuruh Candrakirana untuk menemui seseorang di luar istana. Bagaimana keadaan kerajaan Daha Raja Kertamarta? Saya melihat penduduk begitu makmur. Iya benar, sawah dan kebun sawit pun tampak subur terawat. Ya, seperti inilah keadaan kami. Walau kehebatan dan makmur kerajaan Kahuripan, kami cukup bersyukur dengan apa yang kami punya. Kamu mas selalu menunda. Oh iya, gimana Candrakirana? Dari tadi aku lihat paras ayunya. Iya, dimana calon permaisuriku? Dia sedang keluar istana. Sayang, kenapa dia keluar istana? Aku pun tidak tahu, dia tidak memberikan alasannya kepadaku. Apakah Galuh Ajeng juga pergi bersama Kirana? Tidak Ratu, dia sedang berada di kamarnya. Sebentar, biar aku panggilkan. Wah, Galuh Ajeng, cantik sekali kamu. Benar, kamu sangat cantik Galuh Ajeng. Terima kasih Ratu dan Permaisuri. Pangeran, apakah dirimu tidak ingin menikahi Galuh Ajeng saja?
Dia lebih cantik daripada Chandra Kirana. Tidak, aku tidak mencintai Galuh Ajeng. Chandra Kirana satu-satunya yang mencuri hatiku. Tenanglah nak, Ratu Dewi Sekar sedang. Setelah mendengar pernyataan Raden Inu, Galuh Ajeng pun kesal dan menuju ke kamarnya. Dan kemudian Ratu Dewi Sekar pun ikut memasuki ruangan Galuh Ajeng. Aku sangat membenci Chandra Kirana. Dia telah merebut pangeranku. Jangan sedih sayang, kamu akan mendapatkan dia, aku janji. Tapi bagaimana, Bu? Kamu harus menyingkirkan dia, kamu harus membunuhnya. Apa? Tidak, aku tidak berani melakukan itu. Aku takut jika ayah tahu kelakuanku. Apa kita pergi ke penyihir saja? Ide bagus. Ayo kita pergi ke penyihir. Ayo sayang. Aku punya sebuah pekerjaan untukmu. Apa itu? Aku ingin kamu membunuh Chandra Kirana. Tak bisa. Mengapa? Karena pekerjaan itu bukan untuk membunuh semua orang. Lalu, apa yang akan kau lakukan untuk menyingkirkan Chandra Kirana? Ini ramuan untukmu, ini dapat merubah Chandra Kirana menjadi kiamat. Kamu harus memerikikan ramuan ini pada tubuhmu dan ucapkan mantra abrakadabra ini. Setelah dia menjadi kiamat, kamu harus membuangnya ke sungai dan ketika dia bertemu cinta sejatinya itu akan merubah menjadi Chandra Kirana lagi. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Besok. Pada malam hari, saat Chandra Kirana akan pergi tidur, Galuh Ajeng pergi ke kamar Kirana. Mengantuk. Sekarang jam berapa? Udah jam 10. Saatnya aku tidur. Kirana akan pergi tidur. Aku harus segera memercikan ramuan ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada. Aku tak dapat tidur. Aku ingin tidur di sini malam ini. Lalu apa itu botol di tanganmu? Tidak. Kau tahu, ketika malam hari kadang-kadang aku haus. Oh, baiklah. Ayo kita tidur. Abrakadabra. Apa yang kamu lakukan? Ayah! Selamat tinggal Kirana. Aku akan membuangmu ke sungai. Oh Tuhan, mengapa rasanya badanku menjadi kecil dan sesuatu ada di belakangku merasa sangat keras? Apa yang terjadi pada aku? Di istana, keluarga kerajaan sedang sarapan pagi. Raja mencari Chandra Kirana. Ibu, apakah kau tahu di mana Chandra Kirana? Aku tak melihatnya pagi ini. Dia seharusnya sekarang sarapan bareng bersama kita. Chandra Kirana. Kau begitu berlebihan, Ayah. Dia sedang tidur sekarang. Tidak, Bu. Dia biasanya bangun lebih dulu di istana ini. Apa kau tahu di mana dia, Galuh? Tepatnya aku tidak tahu di mana dia, Ayah. Aku akan mengeceknya ke kamarnya. Tidak, di mana dia? Bu, Kirana tidak ada di ruangannya. Aku harus mencari dia sekarang. Ibu, tolong beritahu Pangeran Inu tentang kejadian ini. Dan kamu, Galuh, tolong cari Kirana di istana ini. Aku akan bantu. Oke, berhati-hatilah, Ayah. Ajeng, rencana kita berhasil, Nak. Aku sangat gembira dengan hal ini, Bu. Apa yang kau lakukan padanya? Aku hanya memercikan ramuan itu kepada Kirana, lalu tiba-tiba dia berubah menjadi keong mas. Wah, kejam sekali. Tapi aku gembira karenanya. Let's have a high five. Oh, hei, apa itu? Itu emas dan berkilau. Mungkin itu emas. Oh, itu keong mas. Hewan yang sangat langka. Aku akan membawanya ke rumah. Setelah Mbok Rondo pergi ke sungai, dia kembali ke rumah dan menaruh keong mas itu ke dalam sebuah ember. Dia kelihatan sedih karena hari ini dia tak dapat
terdapat ikan di sungai. Aku sangat lapar, tapi aku tak punya makanan untuk kumakan. Aku harus pergi ke sungai lagi untuk memancing ikan. Kemudian, Mbok Rondo meninggalkan rumah dan pergi ke sungai. Saat Mbok Rondo pergi ke sungai, keong mas berubah menjadi Chandra Kirana. Mengapa aku ada di sini? Oh iya, seseorang telah menemukanku dan menaruhku di ember. Tapi kasihan wanita itu, dia sangat kelaparan, tapi dia tidak mempunyai makanan. Baiklah, aku akan segera menyiapkan makanan untuknya. Siapa yang mengirimku makanan? Makanan ini kelihatan lezat. Setiap hari, setelah kembali dari sungai, Mbok Rondo selalu menemukan makanan enak di atas meja. Suatu hari, Mbok Rondo ingin tahu tentang makanan itu. Di siang hari, dia berpura-pura pergi ke sungai, padahal sebenarnya dia menyembunyikan diri di belakang rumah untuk menguping. Tiba-tiba, Mbok Rondo terkejut saat melihat keong mas di dalam ember berubah menjadi seorang gadis cantik, dan gadis itu sedang memasak makanan dan menyiapkan di atas meja. Dan kemudian Mbok Rondo memberanikan dirinya untuk bertanya pada gadis itu. Siapa kau gadis cantik dan kau dari mana? Aku Chandra Kirana. Aku putri dari kerajaan Daha. Saudariku memberikanku mantra, lalu aku berubah menjadi keong mas, dan kemudian aku ditemukan olehnya. Saudarimu sangat jahat padamu. Aku sedih mendengar ceritamu, putri. Namaku Mbok Rondo. Jika kau mau, kau dapat tinggal di tempatku. Terima kasih, Mbok Rondo. Saat Pangeran Inu Kertapati tahu tentang hilangnya Chandra Kirana, Pangeran mengkhawatirkan Chandra Kirana. Di suatu pagi, Pangeran Inu dan pengawalnya melanjutkan mencari Chandra Kirana. Penyihir mendengar berita tentang Pangeran Inu yang mencari Chandra Kirana. Penyihir itu khawatir jika Pangeran Inu dapat menemukan Chandra Kirana. Dia mencoba mencari Pangeran Inu Kertapati dan kemudian dia menemukannya di dalam hutan. Dia kemudian merubah dirinya menjadi seorang petani dan dia mendekatinya. Pangeran, ya, sepertinya ada yang mengikuti kita dari belakang. Benarkah? Siapa kau? Apakah kau mengira Inu? Apa yang hendak kau lakukan, wahai petani? Tenang, ya, aku Pangeran Inu Kertapati. Bagaimana kau tahu? Apa kau sedang mencari putrimu? Iya, benar. Apa kau tahu di mana putriku? Ya, aku tahu jika kau ingin bertemu dengan putrimu, kau harus pergi ke desa Dadapan karena putrimu tinggal di sana. Arah untuk pergi ke desa Dadapan, kau harus berjalan lurus sampai kau menemukan sungai dan kemudian kau belok kiri. Terima kasih atas bantuanmu. Saya Pangeran Inu. Kemudian, Pangeran Inu dan pengawal berjalan jauh mengikuti arah yang diberikan oleh seorang petani di hutan. Pangeran Inu pun menemukan sungai. Saat Pangeran Inu akan belok kiri, Pangeran bertemu dengan seorang kakek tua. Sebenarnya, kakek tua itu adalah petapa sakti.
aku lapar. Hati-hati pangeran, jangan-jangan dia orang yang menyamar. Aku punya makanan. Aku akan memberikan makanan ini kepadamu. Aku harap kamu tidak merasa lapar lagi jika kamu sudah makan makanan ini. Terima kasih anak muda. Oh ya, kamu jangan mengikuti arah petani itu di hutan ya. Sebenarnya ia seorang penyihir. Ia berbohong tentang arah itu. Benarkah? Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu harus mengikuti arah sungai ini dan kamu akan menemukan desa Dadapan. Terima kasih banyak. Ya, hati-hati. Pangeran, sepertinya kita harus istirahat sejenak. Benar. Sepertinya kita dapat beristirahat sebentar di gubuk itu. Permisi. Ya, tunggu sebentar. Kirana, aku telah menghabiskan waktuku sehari-hari untuk mencarimu, Kirana. Sekarang, ayo kembalilah ke kerajaan dan menikahlah denganku. Ayahmu selalu menunggumu di istana. Terima kasih banyak Pangeran Inu. Tapi aku tidak mungkin meninggalkan Mbok Rondo sendirian di sini. Dia siapa, Kirana? Dia Pangeran Inu. Dia akan membawaku ke kerajaan. Tapi aku tidak bisa meninggalkan kamu sendirian di sini. Tak apa, Kirana. Kamu harus kembali ke kerajaan. Aku tahu kamu pasti merindukan keluargamu. Borondo, ayo pergi ke istana bersama. Terima kasih Pangeran Inu dan Chandra Kirana. Akhirnya, Pangeran Inu Kertapati dan pengawalnya membawa Chandra Kirana dan Mbok Rondo ke kerajaan Daha. Chandra Kirana mengatakan tentang perbuatan jahat Galuh Ajeng pada raja. Raja meminta maaf pada Chandra Kirana dan Galuh Ajeng